Baik, dengan Vika, dokter tolong secepatnya operasi saya dok, saya sangat kenapa waktu operasinya nunggu lama sekali. Oke, mungkin Bu Vika salah satu pasien saya yang sedang menunggu, jadi mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi saya sudah selalu menjelaskan ke pasien-pasien saya yang masih menunggu, mohon maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya, bukan tidak mau buru-buruin, tapi memang operasi gendang telinga itu eh, tidak ringkas, artinya bukan operasi yang kita operasi satu kali operasi 15 menit selesai, nggak seperti itu. Operasi gendang telinga itu kadang-kadang makan waktu 1 jam, kadang-kadang juga makan waktu 3 jam, dan itu butuh waktu. Hari operasi di rumah sakit biasanya ditentukan. Dokter yang operasi kadang-kadang cuma saya sendirian, artinya eh, eh, sedangkan pasien itu dalam 1 minggu bisa nambah sekitar 15 pasien, 10 pasien. Jadi artinya butuh waktu banget dalam dalam pengerjaan kasus per kasus. Kadang-kadang juga ada pasien yang sudah ngantri misalnya dengan mau ngantri penyakit conge tipe aman atau timpanoplasti biasa. Lalu nggak berapa lama ada pasien misalnya dengan baru kemarin nih dengan kolesteatom dengan abses di otak, anak-anak 8 tahun lagi. Bayangkan anak-anak datang tiba-tiba dengan keluhan kolesteatom dengan ada nanah di otak. Ya tentu pasien lain harus saya suruh tunggu lagi. Udah nunggunya lama, suruh tunggu lagi. Dia didahulukan. Nah itu yang harus kita hadapi di lapangan. Jadi saya mohon maaf jika menunggu lama, dan eh, kalau misalnya masih diberi waktu, dikasih kepercayaan, silakan menunggu. Kalau misalnya memang eh, mungkin terlalu lama, saya rasa mungkin cari center-center lain yang memungkinkan untuk operasi gendang telinga. Sebenarnya ada beberapa tempat lain yang bisa operasi gendang telinga. Umumnya hampir semua rumah sakit yang punya dokter eh, spesialis belajarnya, misalnya RSCM, Fatmawati, terus Persahabatan kalau di Jakarta. Kalau rumah sakit daerah ya yang nempel dengan misalnya Sarjito atau eh, banyak lah, artinya di ibu kota lain maksud saya yang ada dokter-dokter yang belajar spesialisnya. Umumnya bisa mengerjakan operasi timpanoplasti. Baik, kita lanjutkan. Eh, dari Wijaya Sinaga, Bapak Wijaya bertanya, dokter kalau sudah operasi gendang telinga bagaimana caranya kalau tahu gendang telinga baru lepas? Hmm, mungkin maksudnya rusak. Ya harus dilihat sih Pak, artinya kita nggak bisa kira-kira semuanya tuh. Memang soal gendang telinga harus kita lihat ada rusak atau enggaknya. Lalu dari Kakak Al bertanya, dokter saya sudah menjalani operasi tanpa sayatan belakang telinga, sudah 5 hari dan hari operasi, tapi kenapa nggak ngerasa apa-apa? Maksudnya saya kurang ngerti, nggak ngerasa apa-apa tuh gimana? Setelah operasi terus kemungkinan menutup atau tidak, karena setelah operasi itu saya batuk kecil. Oh oke, saya ngerti. Jadi Bapak Kakak Al itu menjalani operasi, dia tanpa sayatan gendang telinga, lalu pasca operasi itu kan dipasang sumpelan atau tampon. Nah itu kan dipasang, nah itu butuh waktu Pak. Jadi dipasang selama 2 minggu, biasanya umumnya 2 minggu, kita biarkan di situ, lalu kita tunggu. Nah kita tunggu agar dia bisa melekat dan bisa menyambung si cangkokannya. Nah apakah saya demam atau batuk kecil akan jadi masalah? Tentu tidak, nggak masalah karena sebenarnya kuat, sebenarnya cukup kuat tuh ganjalannya. Nah tapi waktu bapak batuknya kenceng, ya tentu bisa aja eh, merusak tambalan itu. Kadang-kadang misalnya waktu kita buang ingus paksa, paling sering tuh biasanya waktu buang ingus paksa atau orang itu pilek pasca operasi, itu kadang-kadang suka bocor ulang.
Oke, lalu dengan ikomang ada, dok, nanya gendang telinga kanan saya sudah bolong dan berbunyi. Kalau dioperasi apakah suaranya dan bunyinya bisa hilang? Tergantung bunyinya. eh, ada kalanya dengungnya atau tinnitusnya itu penyebabnya karena gendang telinga. Waktu penyebabnya karena gendang telinga tentu bisa hilang, bisa normal lagi. Nah, tapi kalau penyebabnya karena kerusakan di rumah siput, ya bunyinya tetap akan ada walaupun gendang telinganya sudah diperbaiki. Oke, lanjut. Nurbaiti, Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya, kalau telinga yang sudah dioperasi, gendang telinganya robek, ada virusnya, dan operasinya berhasil. Setelah operasi malah dengung-dengungan, kita masuk ke ruangan audioterapi. Maksudnya gimana ya? Setelah operasi malah ada dengungan, seperti, oh, maksudnya ada suara yang kencang. Nggak ngaruh. Jadi, eh, suara itu, kalau misalnya kita pasca operasi, kan targetnya kan sebenarnya mau mau nambal gendang telinga. Jadi setelah ditambal, mau ada suara keras pun nggak ada masalah, nggak usah khawatir. Nah, tapi kalau misalnya kita tusuk dengan fisik, dengan cotton bud misalnya, ya otomatis bisa pecah lagi. Tapi kalau suara sama sekali tidak akan bisa merusak eh, cangkokan pasca operasi. Eh, Pak Wijaya Sinaga lagi, kapan bisa olahraga sehabis operasi? Saya tergantung jenis olahraganya, tapi umumnya saya akan menyarankan kalau olahraga ringan seperti jalan cepat itu biasanya sekitar 1 sampai 2 minggu pasca operasi, sedangkan olahraga berat seperti lari, senam high impact itu biasanya 3 minggu sampai 1 bulan pasca operasi. Tapi tentu tiap dokter biasanya punya pengalaman beda-beda. Biasanya yang dikhawatirkan kalau misalnya olahraga cepat, misalnya lari, itu si cangkokan itu kan bisa bergetar, goyang, khawatirnya bisa mempengaruhi grafnya. Gitu. Baik, biaya operasi sudah saya jelaskan. Oke, ini nggak lama lagi kayaknya. Dokter Asadi Budi, saya punya anak sekarang umur 17 tahun, dari kecil tunarungu. Sudah diperiksa ke dokter THT, hasilnya satu telinga tuli total dan satunya masih mendengar sedikit banget. Apakah bisa diobati dan ditangani supaya bisa mendengar secara normal? Pertama-tama saya mohon maaf kalau untuk kasus seperti ini biasanya memang sulit sekali, artinya untuk bisa mendengar kembali, eh, mendengar seperti orang normal memang sudah tidak bisa. Biasanya misalnya gini, pada anak yang pertama kali kita tahu waktu bayi misalnya, anak ini ternyata tidak mendengar. Sebenarnya ada cara namanya implan rumah siput atau cochlear implant, di mana rumah siput yang rusak ini digantikan fungsinya oleh alat lain yang namanya implan rumah siput, di mana alat ini ditanam di bawah kulit, di luar tempurung itu, dan ada seutas kabel masuk ke dalam rumah siput. Nah, itu benar-benar menggantikan fungsi rumah siput. Nah, tapi ada syaratnya. Sebaiknya tidak terlalu lama dari usia 3 tahun. Nah, idealnya pemasangan cochlear implant di bawah anak 3 tahun. Nah, kenapa 3 tahun? Anaknya masih kecil banget. Kenyataannya, kita di otak kita itu ada namanya pusat pendengaran. Nah, pusat pendengaran komunikasi ini, waktu dia tidak pernah dikasih suara, dia akan terjadi degradasi atau fungsinya akan menurun. Nah, kalau sudah 17 tahun tidak diberikan suara atau suara ini terlalu kecil untuk dia mengerti itu adalah suara, biasanya akan terjadi degradasi di spot itu di otak. Nah, biasanya walaupun usia anak 17 tahun lalu diberikan implan rumah siput, umumnya dia hanya sekedar mendengar suara untuk menengok. Artinya, oh ada suara, nengok. Itu aja.
Tapi kalau untuk mengerti suara itu apa, sulit banget. Jadi eh, untuk teman-teman yang dapat mungkin keluarga yang tuli sejak lahir dan anaknya misalnya baru usia 3 tahun ke bawah, sesegera mungkin untuk konsultasikan ke dokter THT untuk cochlear implant. Alat ini mahal, nggak murah, mungkin eh, sekitar hampir 200 juta untuk alatnya aja. Nah, tapi saya rasa eh, setidaknya untuk saya sendiri pribadi, eh, harga segitu, harga 200 juta itu nggak sebanding dengan pendengaran. Artinya kalau saya ada orang misalnya mau minta pendengaran saya, dok saya beli deh pendengaran dokter, saya kasih 1 miliar, saya tetap tidak akan mau. Artinya harga pendengaran itu jauh lebih lebih besar dibanding segitu. Nah, tapi di era sekarang kita ada alat yang namanya cochlear implant. Cochlear implant ini adalah uh, suatu achievement manusia untuk mendapatkan suara lagi agar bisa mendengar lagi walaupun dari lahir tidak bisa mendengar. Nah, tapi ya sebaiknya tidak terlalu jauh dari usia 3 tahun. Yang terbaik yang saya pernah dapat itu usianya sekitar 7-8 tahun. Nah, lewat dari usia itu kadang-kadang makin sulit, bukan nggak bisa, tapi makin sulit. PR-nya itu semakin susah untuk meyakinkan seorang anak, seseorang manusia yang sudah hidup selama misalnya 10 tahun, yang dia sudah tidak, yang dia taunya dunia itu tanpa suara, terus tiba-tiba meyakinkan kalau ini suara, ayo dengerin suara ini bagus, kita harus berkomunikasi, nggak segampang itu. Nah, pada akhirnya seringnya walaupun dipasang, banyak juga yang pada akhirnya nggak mau pakai, dilempar aja gitu. Jadi artinya uh, sayangnya memang umur 17 tahun itu cukup terlambat, Pak, gitu. Mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi kita lanjutkan aja dengan Ibu Lia Yuliati. Dok, mau nanya, kedua kuping gendang saya bolong, sudah dioperasi bulan Januari, sekarang bulan Maret, 3 bulan kurang, seperti belum ada perubahan. Mungkin baiknya Ibu Lia kembali ke dokter yang mengoperasi. Umumnya kalau operasi dari bulan Januari, mestinya bulan Maret sudah perbaikan. Gitu. Jadi lanjut. Oh, ini terakhir Bapak Muslik 3 jam yang lalu. Assalamualaikum dok, suami saya gendang telinganya menurut dokter sudah bolong dan mengeluarkan cairan seperti nanah, sering banget. Sebelumnya habis sudah dioperasi, tapi waktu itu kupingnya bengkak. Apa sekarang harus dioperasi lagi biar nggak keluar cairan? Sekali lagi ini mirip seperti tadi. Saya rasa harus kembali ke dokter yang mengoperasi, karena kasus per kasus, tiap kasus operasi itu beda-beda banget. Jadi saya nggak bisa menjudge ini mestinya begini, ini mestinya begini, karena saya pun juga ada beberapa kasus di mana sudah dioperasi lubang lagi, atau kadang-kadang kita sudah operasi tapi dia gagal tumbuh, jadi dia tidak berhasil. Jadi ada beberapa kasus seperti itu. Tentu harus kita teliti seperti apa kegagalannya, kenapa dia bisa terjadi. Jadi ya prinsipnya kita harus menilai dari orang per orang gitu. Baik, sekian, sepertinya sudah cukup lama. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.